Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani dengan nomor induk mahasiswa 412121225, kelas 1B ahli jenjang jasa konstruksi, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video ini untuk memenuhi tugas kuliah ekonomi teknik. Saya akan membahas jurnal dengan judul Studi Komparasi Life Cycle Cost pada Gedung Apartemen yang ditulis oleh Alexander Iskandar, Ratna S. Aliven, dan Januar Budiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain yang paling efisien selama umur pakai bangunan dengan memperhitungkan biaya investasi sampai bangunan beroperasi. Pendahuluan. Dengan pertumbuhan penduduk yang besar, maka suatu kota menghadapi permasalahan keterbatasan lahan untuk pembangunan tempat tinggal. Oleh karena itu, pembangunan apartemen dijadikan pilihan karena dengan luas lahan yang sama, apartemen dapat menghasilkan jumlah hunian yang jauh lebih banyak dibandingkan perumahan. Apartemen seringkali belum menjadi solusi bagi sebagian masyarakat, oleh karena tingginya biaya pengelolaan yang dibebankan pada penghuni. Oleh karena itu, pihak pengembang perlu mempertimbangkan desain yang tidak hanya ekonomis pada saat pembangunan, melainkan juga efisien selama masa beroperasinya apartemen tersebut. Dalam pertimbangan desain yang ekonomis dan efisien, analisis life cycle cost atau LCC dibutuhkan untuk mendapatkan desain yang paling efisien selama umur pakai bangunan dengan memperhitungkan biaya investasi sampai bangunan beroperasi. Penelitian sebelumnya telah mendapatkan bahwa biaya energi merupakan komponen biaya terbesar dalam LCC suatu gedung. Hal ini menjadi dasar untuk penelitian berikutnya untuk lebih memfokuskan pada desain mekanikal dan elektrikal yang berkaitan dengan energi listrik dalam melakukan studi LCC, sehingga mendapatkan gedung yang lebih efisien untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama umur pakai bangunan. Metodologi penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan spreadsheet software Microsoft Excel. Semua biaya awal C, biaya perawatan M, biaya operasional O, dan biaya penggantian R dari tiap peralatan yang berkaitan dengan energi dikonversikan dengan metode annual cost, sehingga mendapatkan biaya yang dapat dibandingkan dari sumber yang berbeda tahun pembuatannya. Komparasi biaya dimulai setelah semua data biaya aktual dan alternatif penggunaan peralatan yang berkaitan dengan energi telah didapatkan, umur pakai alat, jumlah unit yang dibutuhkan, dan besar energi yang digunakan. Biaya penggunaan listrik merupakan biaya operasional dalam penggunaan peralatan tersebut. Setiap biaya awal, biaya perawatan, biaya operasional, dan biaya penggantian dari tiap alternatif peralatan dijumlahkan, sehingga diperoleh nilai LCC tiap peralatan. Nilai sisa dari tiap peralatan yang telah melampaui lifespan dari apartemen diasumsikan tidak dapat dijual kembali. Hasil yang ingin didapatkan adalah peralatan yang memiliki nilai LCC yang paling minimum dari tiap item pekerjaan. Hasil LCC minimum yang didapatkan dibandingkan dengan LCC existing, sehingga mendapatkan persentase penghematan pada tiap item pekerjaan. Pembahasan 1. Life cycle cost energi pada apartemen. Apartemen dapat dikatakan hidup jika operasionalnya memenuhi kebutuhan para penghuni. Operasional dari apartemen tersebut membutuhkan energi untuk mendukungnya. Tabel pertama menunjukkan penghitungan untuk setiap item pekerjaan yang menghasilkan energi, sehingga dapat mengoperasionalkan apartemen secara optimal. Dapat kita lihat pada tabel pertama, hasil dari LCC minimum, bahwa jika semua LCC energi minimum dari tiap item pekerjaan digabungkan menjadi satu, dihasilkan persentase penghematan sebesar 14,43%. Sedangkan di gambar 2, kita dapat melihat bahwa penggunaan lift sangat berperan sentral terhadap total LCC dari sebuah gedung apartemen. Persentase LCC pada gabungan antara lift penumpang maupun barang melebihi 60% dari keseluruhan biaya energi yang dikeluarkan oleh gedung sampai berakhirnya lifespan dari gedung tersebut. Sehingga pemilihan penggunaan suatu produk lift sangat penting untuk diteliti secara cermat. Gambar ini memperlihatkan besar pengaruh dari tiap produk dan
peralatan terhadap total LCC energi. Kedua, efisiensi biaya pengelolaan gedung. Biaya pengelolaan dari tiap gedung apartemen dapat berbeda-beda sesuai kebijakan dari masing-masing pengelolaan gedung. Besaran biaya pengelolaan didasarkan atas kebutuhan nyata dari biaya operasional, pemeliharaan dan penggantian dengan penggunaan metode LCC untuk menentukan besaran biaya pengelolaan. Diharapkan biaya yang dibebankan kepada penghuni apartemen tersebut paling minimum. Untuk mengetahui pengaruh dari metode LCC terhadap penurunan biaya pengelolaan gedung, dapat dilihat pada tabel kedua. Ya, kita dapat lihat tabel kedua ini. Biaya pengelolaan existing yang didapatkan dari pengelola gedung adalah sebesar 244 juta per bulan. Biaya tersebut dibagi per meter persegi luas total unit yang dimiliki oleh penghuni, di mana 244 juta per bulan dibagi dengan 24.077,25 rupiah meter persegi sama dengan 10.134 per bulan per meter persegi. Sedangkan biaya pengelolaan hasil studi LCC adalah 244 juta dikurang 24.907,971 rupiah dibagi dengan 24.077,25 meter persegi sama dengan 9.100 per bulan per meter persegi. Sehingga besar persentase penurunan biaya pengelolaan gedung didapatkan sebesar 10,20%. Kesimpulan, pemilihan peralatan mekanikal dan elektrikal dengan cara komparasi LCC energi dapat menghasilkan penghematan sebesar 14,43%. Kedua, pada item pekerjaan mekanikal, persentase penghematan terbesar terdapat pada penggantian pompa kolam renang, yakni sebesar 32,27%. Ketiga, pada item pekerjaan elektrikal, persentase penghematan terbesar terdapat pada penggantian tipe lampu pada tangga kebakaran dan tangga penghubung, yakni sebesar 49,53%. Keempat, pada item pekerjaan elektronik tidak terdapat penghematan dikarenakan peralatan yang digunakan telah memiliki nilai LCC yang paling minimum. Kelima, pemilihan merek lift penumpang dan lift barang harus dipilih secara teliti dengan metode LCC disebabkan memiliki persentase pembiayaan yang lebih dari 60% terhadap keseluruhan biaya LCC energi. Keenam, pada jenis peralatan pompa transfer, pompa kolam renang, AC, lift, lampu balkon, lampu tangga kebakaran, lampu penerangan jalan, dan generator, pembiayaan operasional sangat mendominasi perhitungan LCC peralatan tersebut dengan persentase pembiayaan lebih dari 60% dari total LCC energi apartemen. Ketujuh, biaya perawatan sangat mendominasi pembiayaan penggunaan pompa booster dengan persentase pembiayaan lebih dari 60% dari total LCC energi apartemen. Kedelapan, dengan menggunakan metode LCC dapat menghasilkan penurunan biaya pengelolaan gedung sebesar 10,20%. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.